Warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-8 atau pertemuan terakhir dari mata kuliah Psikologi Industri membahas tentang manajemen perubahan dan manajemen stres. Dan yang terakhir untuk di bab ke-14 adalah mengenai budaya organisasi. Untuk bab 13 yaitu manajemen perubahan dan manajemen stres, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan materi mata kuliah ini. Yang pertama, konsep manajemen perubahan. Nah, berbicara tentang manajemen perubahan, kita melihat bahwa salah satu tantangan yang terbesar yang harus dihadapi oleh suatu organisasi pada saat sekarang adalah volatilitas pasar global dan juga inovasi teknologi yang terus berkembang. Kita ketahui bahwa implementasi dari industri 4.0 ditambah dengan merebaknya wabah COVID-19 telah mengubah pasar secara revolusioner dan juga tentunya menyebabkan lingkungan bisnis yang berubah drastis. Nah, fenomena penggunaan teknologi digital dalam komunikasi dan bisnis telah mengubah perilaku pasar, sehingga organisasi perlu juga melakukan respon atau menanggapi dan memahami kebutuhan atau keinginan pasar. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib berinovasi serta memperbaharui proses dari efisiensi operasionalnya untuk berkolaborasi dengan pasar yang semakin meluas dan beradaptasi dengan perilaku pasar yang selalu berubah. Organisasi yang menolak untuk berubah atau tidak bergerak maju akan dipaksa untuk keluar dari pasar atau bahkan mungkin terhapus oleh organisasi atau perusahaan yang terus melakukan inovasi untuk bergerak maju ke depan. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini manajemen perubahan itu perlu dilakukan. Nah, pertama untuk itu kita perlu juga memahami apa itu manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan atau manajemen of change adalah suatu proses dan juga approach atau pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu individu, tim, maupun organisasi dengan menerapkan perubahan sarana dan sumber daya untuk merealisasikan perubahan. Dan kondisi saat ini menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efektif dan efisien dalam rangka untuk memperkecil dampak dan proses perubahan tersebut. Nah, apa tujuannya daripada manajemen perubahan? Yang pertama adalah menjaga keberlangsungan perusahaan. Kedua, menyesuaikan dengan lingkungan internal dan juga eksternal. Yang ketiga adalah memperbaiki efektivitas perusahaan. Kalau kita ketahui bahwa perusahaan itu tentunya harus berkembang terus. Kalau sekarang mengalami stagnasi, maka dia harus juga dilakukan langkah-langkah untuk melakukan suatu perubahan. Nah, pendekatan manajemen perubahan itu bisa pendekatan yang rasional empiris ya, yaitu didasarkan pada keyakinan bahwa perilaku individu dapat diprediksi dan juga memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan diri mereka untuk hal-hal yang terkait dengan organisasi. Yang kedua adalah pendekatan informatif reedukatif. Ya. Nah, yang ketiga adalah pendekatan kekuasaan atau kekuasaan koersif. Dan keempat adalah pendekatan lingkungan edukatif. Nah, nanti silakan dibaca di materi yang saya sampaikan. Nah, kemudian satu lagi adalah mengenai tingkat manajemen perubahan. Yang pertama adalah perubahan individu, kemudian perubahan organisasi, dan juga perubahan kemampuan perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian saya melanjutkan dengan manajemen stres. Apa itu manajemen stres? Bagaimana konsep dari manajemen stres? Nah, manajemen ya kalau kita itu adalah pengelolaan atau proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu di kelompok. Ya. Nah, kemudian stres itu merupakan bentuk reaksi psikologis yang normal terjadi jika terjadi peningkatan beban kehidupan seperti beban pekerjaan. Nah, stres juga bisa timbul bisa timbul sebagai suatu peringatan
dari diri kita sendiri bahwa otak mengalami tekanan yang berlebihan. Nah, jadi manajemen stres ini diartikan adalah teknik atau cara penanganan gangguan psikologis yang ditujukan untuk mengendalikan tingkat stres seseorang, ya, terutama stres yang bersifat kronis, ya. Apa tanda-tandanya? Gejala stres ya marah, sulit konsentrasi, merasa takut, cemas, ya. Ini adalah bentuk-bentuk atau tanda-tanda dari gejala stres. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa dari luar, ya. Bisa juga dari dalam diri, ya, internal stressor, ya. Ini adalah topik yang terkait dengan manajemen perubahan dan manajemen stres. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai budaya organisasi, ya. Budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama, ya, yang mendasari identitas organisasi. Dapat diartikan juga bahwa budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan juga cara berpikir yang dimiliki secara bersama oleh anggota-anggota organisasi yang diajarkan misalnya kepada anggota baru. Nah, konsep budaya organisasi ini berkembang dari tahun 80 sampai tahun 90-an karena adanya suatu pertanyaan dari para ahli manajemen. Kenapa perusahaan Amerika itu kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan Jepang? Nah, ternyata faktornya adalah budaya organisasi. Kalau kita ketahui bagaimana orang Jepang itu disiplin, bagaimana orang Jepang itu mengedepankan senioritas, bagaimana orang Jepang itu mengedepankan untuk orientasi pada hasil dan lain-lain. Inilah yang ternyata diperlukan oleh suatu organisasi dan oleh para ahli atau pakar dari Amerika, bahwa inilah adalah salah satu upaya bagaimana kita bisa mendorong organisasi itu bisa lebih maju lagi. Nah, kalau kita ketahui bahwa apa karakteristik dari budaya organisasi, yang tentunya yang pertama adalah inovasi dan keberanian, yaitu mengambil suatu risiko. Kemudian perhatian pada hal-hal yang sifatnya rinci. Orang Jepang itu ada seperti budaya bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi, ya. Seperti contohnya adalah kaizen, ya. Kemudian berorientasi kepada hasil, ya. Orientasi juga kepada orang, orientasi juga kepada tim. Kemudian adalah ke agresivitas, ya. Nah, bagaimana kita agresif dan kompetitif ketimbang kita santai-santai. Nah, kemudian juga stabilitas, ya. Jadi bagaimana organisasi mengedepankan untuk mempertahankan status quo dalam perbandingan dengan pertumbuhan. Nah, apa fungsi budaya organisasi? Yang pertama, sebagai penentu atau batas-batas. Kedua juga sebagai identitas, ya. Ketiga adalah memfasilitasi tumbuhnya komitmen, ya. Nah, juga bisa meningkatkan stabilitas sistem sosial. Nah, kemudian budaya organisasi ini juga bisa menjadi perekat sosial, ya, antara anggota-anggota dari organisasi, dan juga bisa menjadi mekanisme pembuat makna dan kendali, ya. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan budaya organisasi. Selebihnya bisa dipelajari dari materi yang saya sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.